50 potret cerita kehidupan yang menggugah hati. Cerita ke-28. Terima kasih. Suatu hari saya bermimpi pergi ke surga. Seorang malaikat menemani saya dan menunjukkan keadaan surga. Kami berjalan memasuki suatu ruang kerja yang penuh dengan malaikat. Malaikat yang mengantar saya berhenti di depan ruang kerja pertama dan berkata, "Ini adalah seksi penerimaan. Di sini semua permintaan yang ditujukan kepada Allah diterima." Aku melihat-lihat sekeliling ruangan ini dan aku melihat para malaikat begitu sibuk memilah-milah seluruh permohonan manusia di seluruh muka bumi yang tertulis pada kertas. Kemudian kami berjalan lagi melalui koridor yang panjang dan sampailah kami di ruang kerja kedua. Malaikat yang menemani saya berkata, "Ini adalah seksi pengepakan dan pengiriman. Di sini kemuliaan dan rahmat yang diminta manusia diproses dan dikirim kepada mereka yang masih hidup." Aku memperhatikan lagi betapa sibuknya aktivitas di ruang kerja itu. Semua malaikat bekerja begitu keras karena ada begitu banyak permohonan yang diminta dan sedang dipaketkan untuk dikirim ke bumi. Kami melanjutkan perjalanan lagi hingga ke ujung terjauh koridor panjang itu dan berhenti pada sebuah pintu ruang kerja yang sangat kecil, yang sangat mengejutkan saya. Hanya ada satu malaikat yang duduk di sana, hampir tidak melakukan apapun. Ini adalah seksi pernyataan terima kasih, kata malaikat yang menemani saya pelan. Ia tampak malu. "Bagaimana ini? Mengapa hampir tidak ada pekerjaan di sini?" tanya saya. "Menyedihkan." Malaikat yang menemani saya menghela nafas. "Setelah manusia menerima berkat yang mereka minta, sangat sedikit manusia yang mengirimkan pernyataan terima kasih." "Bagaimana manusia menyatakan terima kasih atas berkat Tuhan?" tanya saya. "Sederhana sekali," jawab sang malaikat. "Cukup berkata, 'Terima kasih Tuhan.' Lalu, berkat apa saja yang perlu kita syukuri?" tanya saya lagi. Sang malaikat pun menjawab, "Jika engkau mempunyai makanan di lemari es, pakaian yang menutup tubuhmu, atap di atas kepalamu, dan tempat untuk tidur, engkau lebih kaya dari 75% penduduk di dunia ini. Jika engkau memiliki uang di bank, di dompetmu, dan uang-uang receh, engkau berada di antara 8% kesejahteraan dunia. Jika engkau mendapatkan pesan email di komputermu, engkau adalah bagian dari 1% di dunia yang memiliki kesempatan itu. Jika engkau bangun pagi ini dengan sehat, engkau lebih diberkati daripada begitu banyak orang di dunia ini yang tidak dapat bertahan hidup hingga hari ini. Jika engkau tidak pernah mengalami ketakutan dalam perang, kesepian dalam penjara, kesengsaraan penyiksaan, atau kelaparan yang amat sangat, engkau lebih beruntung dari 700 juta orang di dunia. Jika engkau dapat menghadiri kebaktian di gereja pada hari Minggu tanpa ada ketakutan akan penyerangan, penangkapan,
penyiksaan, atau kematian, engkau lebih diberkati daripada 3 miliar orang di dunia. Jika orang tua masih hidup dan masih berada dalam ikatan pernikahan, engkau termasuk orang yang sangat jarang. Jika engkau dapat menegakkan kepala dan tersenyum, engkau bukanlah seperti orang kebanyakan. Engkau unik dibandingkan mereka semua yang berada dalam keraguan dan keputusasaan. Saya terkesima dan penasaran mendengarnya, dan saya mau tanya lagi, tetapi tiba-tiba saya terbangun. Terima kasih Tuhan, hanya itu yang dapat saya bisikan. Selamat berterima kasih.